Hai cuy, lu pernah gak ngerasain tempat yang gak cuman gelap, tapi kayak yang hidup? Tempat yang kalau lu tuh cuman diem 5 detik aja nih cuy, lu itu bakalan ngerasa kayak ada yang merhatiin. Kali ini cuy, gue punya satu cerita. Cerita tentang lorong-lorong di bawah Paris. Yang konon katanya udah makan ribuan nyawa cuy. Cerita tentang rasa bersalah yang kalau lu bawa ke tempat yang salah, dia itu bisa berubah menjadi sesuatu yang jahat. Lu udah siap? Kalau lu udah siap, kita turun pelan-pelan ya. Karena ini bukan sekedar cerita. Ini perjalanan ke tempat yang sebenarnya gak seharusnya manusia masuk. Sebelum kita turun ceritanya cuy, kita kenalan dulu sama cewek yang bernama Scarlett. Cewek yang cerdas, ambisius, dan keras kepala. Dia itu bukan peneliti biasa cuy. Dia itu seorang penggila sejarah kuno dan obsesi tingkat sakit jiwa ke salah satu benda legendaris, Philosopher's Stone. Batu yang katanya bisa nyembuhin luka, bisa ngubah logam jadi emas, bahkan bisa mempermainkan alam cuy. Ngeri nggak tuh? Ayahnya si Scarlett ini dulunya itu ngejar benda ini seumur hidup, tapi gak pernah nemu apa-apa. Dan terakhir kali si ayahnya Scarlett ini nyari, dia itu malah ditemukan meninggal. Dan tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang gak pernah terjawab. Dan akhirnya cuy, Scarlett itu tumbuh dengan satu pikiran. Jika ya gue gagal, gue harus berhasil. Akhirnya cuy, ambisi itu pun yang bikin dia masuk ke satu tempat yang bahkan setan pun mikir 2 kali untuk masuk ke tempat tersebut. Scarlett pun ngajak temennya, ya sebut aja namanya George, yang selalu kena getah dari apa yang dilakukan oleh Scarlett. Lu semua pasti punya temen kan yang seperti si George ini. Scarlett ini tidak hanya ngajak temennya si George, tapi ngajak 3 sekaligus guide catacombs. Sebut aja namanya Papillon, Saucy, dan Z. Bentar. Sebelum kalian bertanya dan bingung apa itu catacombs, dan menurut Mbak Google nih, catacombs atau katakombe adalah jaringan lorong dan ruangan bawah tanah yang terutamanya digunakan sebagai tempat pemakaman massal atau penguburan cuy, yang berasal dari masa Romawi kuno, terutamanya di Roma dan Paris. Tempat jutaan sisa jenazah manusia yang disimpan dalam terowongan, bekas tambang batu kapur yang menjadikannya situs bersejarah, religius, dan atraksi wisata yang menyeramkan. Pantes aja ya cuy, Scarlett ini sampai-sampai menggunakan 3 guide katakom sekaligus. Mereka itu nyari pintu tersembunyi yang cuma muncul di peta alkemis kuno. Pintunya kecil, gelap, dan langsung jatuh ke ruangan sempit cuy. Pas mereka nyalain headlampnya nih cuy, dindingnya itu penuh tulisan Latin, kayak semacam peringatan.
Dan ada satu kalimat yang kebaca sangat jelas. Hanya yang pantas yang boleh lewat. Si George pun ini langsung bilang cuy. Scarlett, ini ide terburuk dalam hidup lu. Scarlett pun cuma jawab, justru itu alasannya kita harus masuk. Katakoms itu awalnya cuma tulang-tulang cuy. Sak-sak tengkorak, tulang kaki dan tangan. Numpuk kayak bata rumah. Tapi makin jauh turun cuy. Tanda-tandanya itu berubah. Batu-batu yang retak, celing turun dikit-dikit. Kayak lorongnya itu mau nutup kapan aja cuy. Salah satu gaet yang bernama Papillon nih cuy, yang udah 10 tahun bolak-balik katakoms, mulai ngomong serius. Gue gak pernah ke bagian ini. Dan tiba-tiba cuy, suasana mulai berubah menjadi dingin. Ya simpelnya gini cuy, karena kalau gaet aja bilang dia gak tahu jalan, ya berarti lu lagi masuk wilayah yang gak ada di peta manapun. Tapi mereka semua ini masih terus jalan. Sampai pada akhirnya mereka itu menemukan hal-hal ganjil cuy. Sebuah pintu yang udah disegel batu besar. Dan ada tulisannya, kalau diartikan jangan masuk. Papillon pun bilang, Itu pintu ke tempat orang-orang hilang. Scarlett dengan keras kepalanya ngejawab, itu artinya kita di jalur yang tepat. Dan tiba-tiba cuy, pintu itu mulai kebuka sendiri. Pelan, kayak ada sesuatu yang nunggu di balik pintu itu. Setelah pintu itu terbuka cuy, katakom itu mulai menunjukkan hal-hal aneh. Mereka pun masuk ke ruangan besar. Dingin, gak ada angin. Tapi ada bayangan orang yang berdiri di ujung lorongnya. Seorang laki-laki muda. Diam. Tatapannya kosong. Z pun kemudian berbisik. Itu laptop. Latop ini salah satu teman dari 3 guide tersebut cuy. Si Latop ini pernah turun ke katakoms bareng Papillon. Tapi di saat itu dia menghilang dan gak pernah pulang. Sekarang si Latop ini berada tepat di depan mereka. Tapi wajahnya cuy udah kayak makhluk lain. Dan si Latop ini cuman bilang gini cuy, Kalian gak seharusnya kesini. dan pas mereka dekati si Latop ini, dia pun menghilang cuy. Dan ruangan itu tiba-tiba langsung berubah. Temboknya mulai nutup. Jalan di belakang mereka mulai menghilang. Dan cuman ada satu jalur cuy, jalur yang turun. Dan terus turun. Katakoms tersebut mulai ngejawab apa yang ada di kepala mereka. Si George ngeliat adiknya yang tenggelam. Si Saucy ngeliat ibunya yang meninggal. Dan si Papillon ngeliat masa lalunya yang dia sembunyikan. Dan ternyata cuy, ini tempat yang bukan sekedar lorong. Ini tempat yang bisa ngebaca isi pikiran manusia. Semakin mereka takut, semakin lorong itu berubah nurutin ketakutan mereka. Dinding yang makin memanjang, ruangan yang merapat, suara langkah dari belakang mereka makin nyaring cuy. Padahal di belakang mereka itu gak ada siapa-siapa.
Dan setiap kali mereka berhenti nih cuy, selalu kedengeran bisikan. Kembali. Kalian gak pantas masuk. Kalian bawa dosa. Saat itu, mereka itu nggak punya pilihan selain terus jalan ke depan. Lorong itu akhirnya ngebawa mereka ke satu ruangan besar. Di tengahnya itu ada altar batu, tua, retak, dan penuh simbol alkemis. Dan pada akhirnya cuy, Scarlett ini nemuin Philosopher's Stone-nya di sana. Dan begitu dia ambil, ruangannya langsung runtuh. Kayak seluruh isi dari katakom itu marah. Tapi di tengah kekacauan itu cuy, Scarlett sadar hal yang menghantam semuanya. Batu yang berhasil Scarlett dapatkan cuy, ternyata batu itu palsu. Ternyata cuy, yang asli itu bukan benda, tapi mereka sendiri. Apa yang ada di atas pikiran? Rasa bersalah? Trauma? Semua ke bawah dan jadi nyata. Ya, jadi gitu cuy. Cerita ini bukan cuma soal lorong gelap, bukan sekedar urban legend. Cerita ini tentang manusia yang makin turun, makin masuk ke rasa bersalahnya sendiri. Kadang neraka itu bukan tempat yang jauh. Kadang dia itu ada di kepala kita sendiri. Cuman nunggu momen kita berhenti berlari. Yap, dan itu tadi cuy, cerita dari film As Above So Below tahun 2014. Dan buat lo yang udah nonton, komen-komen di kolom komentar ya. Dan buat lo yang belum nonton dan penasaran dengan seperti apa sih katakoms di bawah Paris yang bikin Scarlett penasaran dengan si batu bertuahnya, lu wajib nonton film ini cuy. Dan kalau lu turun cukup dalam cuy, kadang lu bukan nemuin setan, lu itu nemuin diri lu sendiri. Di atas lu siapa, di bawah lu bakal jadi apa. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out.